Orang ini bernama Ye Qing, seorang pemuda yang bertahan hidup dengan jadi pemulung curang. Di dunia di mana orang-orang telah mendapatkan job changer, Ye Qing ini merupakan sampah coy. Orang yang belum mendapatkan job changer sangat kesulitan dalam memberikan damage kepada monster. Makanya Ye Qing hanya bisa hidup dengan mulung sampah yang ditinggalin para job changer. Meskipun begitu, Ye Qing menolak takdir untuk menjadi sampah. Ia melakukan segala hal yang ia bisa lakuin. Ia tak mau mati sebagai sampah tak berguna. Sembari berharap usahanya akan terbanyak. Inilah kisah Ye Qing yang awalnya hanyalah pemulung rendahan, berjuang untuk menjadi yang terkuat. Cerita dimulai di kota Haji cuy. Di sebuah gerbang jurang peringkat C, Ye Qing keluar dengan hasil mulungnya. Ya, beginilah kerjaannya tiap hari cuy. Mengutin barang yang tersisa dari para job changer. Dikarenakan para pengawas jurang tak mau sumber daya dari jurang bocor ke masyarakat. Dan para job changer males tuh ngumpulin kristal satu persatu. Jadi terciptalah pekerjaan Ye Qing ini. Kristal peringkat C ini memang nggak begitu berharga lah bagi para job changer. Tapi kalau buat Ye Qing yang hanya orang biasa dan berlevel 0, udah bisa buat hidup cuy ini kristal. Pekerjaan Ye Qing ini sungguh sangat beresiko. Jika saja tim tempur tidak membersihkan monster secara menyeluruh, maka nyawa para pemulung bisa jadi taruhannya. Gaji dari Ye Qing ini sekitar 300 yuanan gitu cuy. Setiap pemulung ini bisa mendapatkan 1/1000 dari hasil cerahan yang telah mereka pungut. Ya biasanya sih Ye Qing dapat 600-an gitu cuy. Kemudian setelah dikurangi biaya calo, Ye Qing bisa dapat bersih sekitar 540 yuan. Ya kalau dirupiahin sekarang sih sekitar 1,2 jutaan gitu cuy. Saat ini Ye Qing sangat butuh banyak banget uangnya cuy. Bayangin aja nih, pendapatannya cuma 540. Dia sekarang punya utang 670.000 yuan. Nah, ia harus kejar lembur bagai kuda tuh untuk melunasi semua hutangnya tadi. Oleh karena itu, Ye Qing jadi nggak bisa milih-milih kerjaan cuy. Misalnya aja sekarang, ada orang yang nawarin kerjaan tuh, tapi potongan caloknya sebesar 3.000. Meskipun sangat tinggi, Ye Qing nggak punya pilihan. Ambil aja lah, mumpung ada. Kini di bus, Ye Qing siap OTW cuy ke tempat kerjaan berikutnya. Ye Qing duduk di pojok menghadap jendela, sembari mendengarkan para bapak-bapak yang ngobrol ngalur ngidul tentang politik di balik pengelolaan gerbang jurang. Ye Qing lagi ngelamun coy. Gimana? Udah MC banget kan posisinya. Sekarang ini, perkembangan bisnis gerbang jurang sungguh naik sangat pesat coy. Semua bermula di saat 10 tahun yang lalu, di mana tiba-tiba saja ada gerbang jurang yang muncul. Dan seperti biasalah, ada banyak orang yang mendapatkan job changer. Dari hasil mengalahkan para monster di gerbang jurang, terdapat banyak item tentunya. Dikarenakan sumber daya yang melimpah di dalam gerbang jurang, jelas hal ini membuat kegembaran dunia. Manusia seperti menemukan ladang baru. Hal ini memicu perputaran roda kehidupan dunia. Banyak sekali perusahaan yang tradisional atau yang gak bisa menyesuaikan perkembangan gerbang jurang, akhirnya bangkrut cuy. Karena sekarang fokus industri ada pada pengembangan industri gerbang jurang. Kamu orang biasa tidak akan bisa dapat kerjaan yang layak. Itulah situasi yang telah Ye Qing rasakan selama ini. Cari kerjaan susah, tanggungan hidup banyak, belum lagi mikir biaya rumah sakit untuk adiknya. Gimana? Udah jatuh ke timah tangga pula kan? Semua hal telah ia lakukan, sampai-sampai ia meminjam uang kepada rentenir dengan jaminan organ dalamnya. Ya mau gimana lagi kan? Penting bisa hidup cuy. Dan sekarang, akhirnya Ye Qing pun akhirnya tiba di lokasi berikutnya. Di pasar umum, kota bawah tanah, kota Shenfeng. Ye Qing masuk gerbang jurang peringkat B. Baru pertama kali nih cuy, Ye Qing masuk ke gerbang jurang peringkat B. Para tim penyerang mulai tuh membersihkan monster serigala yang ada di depan mereka. Dikarenakan monster serigala ini dikenal lemah, jadi ya gak ada masalah sama sekali sementara ini.
Tujuan mereka adalah lantai 5 cuy. Para job changer heran sekarang. Kan udah dikirim tuh tim lain sebelum mereka. Kok mereka nggak nemuin jejak sama sekali ya? Lagian, di mana para mayat mereka itu? Karenanya sekarang para pemulung pun diminta tuh buat bantuin nyari mayat juga cuy. Siapa tahu mereka lihat kan. Yah, mereka sih nggak berharap banyak. Pemulung hanyalah sampah. Bisa apa mereka emang? Kemudian tiba-tiba Ye Ching yang sibuk melihat kanan dan kiri tiba-tiba kesandung dan terjatuh. Lau Chen yang lagi nyikat sepatunya pun auto kaget cuy. Ia kira tadi ada monster. Jelaslah langsung ngamuk dia. Ia mau menghakimi Ye Ching sendirian. Tapi seketika ketua tim pun melarangnya. Udah, nggak usah, nggak penting juga. Yang lebih penting sekarang mereka harus ngelarin misi mereka dulu. Karenanya auto dilempar tuh Ye Ching cuy. Ye Ching sih nggak bisa ngelawan. Ia harus bisa bertahan. Hinaan, cacian, udah lama ia alami. Meskipun begitu Ye Ching nggak pernah nyerah. Dikarenakan selama ini ia telah mencicil hasil setiap monster selama bertahun-tahun. Sekarang ini poin pengalamannya udah ada di 99% cuy. Tinggal 1% doang, Ye Ching bisa jadi level 1 dan akan mendapatkan job changernya. Lalu sekarang, dikarenakan masih kesal sama Ye Ching, Lau Chen mau ngeprank dikit cuy. Ia sengaja tuh meninggalkan seekor serigala dengan keadaan kritis. Kalau para pemulung lihat, pasti mereka bakal panik dan ketakutan kan. Sementara yang lain udah pada dapetin item, mereka bakal nyisain item yang tak berharga buat para pemulung nanti cuy. Sementara para penyerang yang terus maju, di belakang para pemulung ketemu tuh sama satu serigala. Ya meskipun kritis, para pemulung ini jelas-jelas takut cuy. Tapi tidak bagi Ye Ching. Ia melihat situasinya sekarang. Di sekitarnya ada perisai dan satu tongkat kayu. Karena serigala ini kritis, Ye Ching gak mau nyanyain kesempatannya. Kalau ia berhasil menghabisi serigala ini, ia bakal bisa naik ke level 1 cuy. Sembari menghindari serangan serigala tadi, Ye Ching pun mengambil tameng dan kayu tadi. Ye Ching menyerang sekarang. Tapi ya jelas, karena masih level 0, gak ada damage-nya cuy. Para pemulung lain yang melihat Ye Ching menganggap Ye Ching itu bodoh. Udah tahu gak bakalan ada damage. Oh ya jelas, Ye Ching pun udah tahu betul cuy dengan semua itu. Dengan stat sampahnya ini, sangat susah buat ngasih damage. Tapi bukan berarti Ye Ching gak bisa ngasih damage sama sekali. Udah bertahun-tahun cuy dia mengalami hal kayak gini. Karena statnya sampah, Ye Ching harus memberikan pukulan yang lebih keras supaya ia bisa memberikan damage lebih. Gini, serigala tadi menggigit Ye Ching. Ye Ching terluka parah, tapi karenanya serigala ini pun jadi nggak bisa gerak lagi cuy. Ye Ching sekarang tidak mau menyerah, karena serigala udah ada di depannya. Jadi bisa tuh Ye Ching mengeluarkan seluruh tenaganya untuk satu serangan saja. Anyo! Akhirnya, Ye Ching bisa menembus defense dari serigala. Serangan Ye Ching ini memicu kritikal cuy. Satu damage berhasil mengenai serigala tadi. Ye Ching auto bergembira. Akhirnya ia berhasil cuy. Melihat Ye Ching yang kegirangan karena berhasil mengalahkan satu serigala kerucu. Lau Chen memandang remeh cuy. Padahal baru gitu doang, udah kayak jadi Superman aja dia. Percuma mereka membayar Ye Ching kalau ia bakal sekarat kayak gini. Ye Ching sih nggak peduli cuy. Yang penting ia sudah melakukan semua hal yang ia bisa. Ketika XP atau poin pengalaman udah nyentuh ke level 1, maka mereka yang level 0 pun bisa mendapatkan job changer cuy. Bahkan ada kesempatan mereka bisa mendapatkan job tersembunyi. Makanya selama ini Ye Ching selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan last hit. Selama bertahun-tahun ini, ia terus memupuk setiap poin pengalaman yang ia peroleh cuy. Dan kini, akhirnya tujuannya telah tercapai. Kondisi terpenuhi. Ye Ching naik ke level 1 cuy. Lau Chen sekarang auto kaget melihat sampah berhasil naik ke level 1. Proses job changer pun kini dimulai cuy. Dan job yang diperoleh oleh Ye Ching adalah pemulung. Dan level maksimalnya adalah 1 cuy. Gimana nggak cengok tuh Ye Ching? Udahlah berjuang mati-matian,
dapat job pemulung lagi. Levelnya mentok 1 pula. Lao Chen pun auto tertawa melihat kesengsaraan milik Ye Qing. Kesempatan berharga untuk berubah hidup. Malah dapat job sampah pula. Itu sangat cocok untukmu, ucap Lao Chen. Ia juga menambahkan cuy. Dikarenakan teman-teman Ye Qing udah pada kabur tadi, maka mulai sekarang, tugas pembersihan mengutin sampah adalah tugas Ye Qing seorang diri. Setelah berbicara kayak gitu, Lao Chen pun pergi ke depan lagi cuy. Ye Qing sih masih mikir cuy, apakah pemulung itu lemah? Levelnya kok mentok cuma 1. Itu berarti Ye Qing gak bisa naik level dong. Lagian, gimana sih kemampuannya ini bekerja? Ye Qing pun kini sekarang ngetes cuy. Ia melihat mayat dari serigala yang ia kalahkan. Kemudian tiba-tiba muncul jendela status yang mengatakan bila mayat serigala ini bisa didaur ulang. Menarik. Ye Qing jadi excited seluruh. Gaskanlah, Ye Qing pun mendaur ulangnya. Kini, tangan-tangan menyeramkan muncul dari kegelapan. Kemudian menarik mayat serigala tadi ke dalam kegelapan itu. Prosesnya kini udah dimulai. Setelah selesai, Ye Qing pun mendapatkan sebuah kartu kemampuan dari serigala tadi coy. Selain itu, Ye Qing juga mendapatkan 3 poin atribut. Walah, ini mah kemampuan OP cuy. Walaupun gak bisa naik level, Ye Qing bisa jadi farming poin atribut cuy. Lalu sekarang, dikarenakan Ye Qing butuh 3 poin atribut kelincahan untuk menggunakan kartu serigala ini, gaskanlah Ye Qing pun menambahkan 3 poin atributnya ke dalam kelincahan. Karena Ye Qing udah memenuhi syarat, sekarang Ye Qing udah bisa tuh gunainnya cuy. Karena penasaran, ya udahlah, Ye Qing pun nyoba skill barunya. Dikarenakan baru pertama kali nyoba, jelas kontrol Ye Qing buruk banget cuy. Nyungsep dah tuh dia. Karena tadi udah gunain skill lari, sekarang skillnya jadi cooldown deh. Harus nunggu lagi bila ia mau gunain lagi cuy. Ya setidaknya Ye Qing tahulah kemampuannya. Apalagi sekarang di depan matanya udah banyak serigala yang bisa didaur ulang. Auto farming dia ya guys ya. Berkat kemampuan pemulungnya ini, ya Ye Qing bisa tuh dapetin banyak banget poin atribut cuy. Padahal job changer lain kesusahan loh buat mendapatkan 1 poin atribut. Si Ye Qing mudah banget dia. Semakin lama ia menggunakan kemampuannya, semakin paham dah tuh dia. Setelah kemampuan pemulung ini melahap hal yang sama, maka Ye Qing gak bakal dapat kartu kemampuan baru coy. Selain itu, hadiah untuk setiap ia melakukan daur ulang. Jikalau Ye Qing terus-terusan mendaur ulang hal yang sama, maka secara bertahap hadiahnya akan berkurang cuy. Makanya sekarang Ye Qing harus mencari objek baru tuh cuy buat didaur ulang. Sekarang Ye Qing udah dapat 111 poin buat dialokasikan nih. Karena bingung mau ngasih kemana, ya udahlah, dibuat rata aja ya kan, biar gak bingung. Lagian, di masa depan Ye Qing gak bakal kehabisan poin atribut kan. Sekarang, akhirnya para tim penyerang pun menemukan target misi mereka cuy. Di depan mereka udah ada mayat dari Kapten Falcon Hunting Group, namanya Hawkeye. Padahal, baru 48 jam loh. Tapi, mayatnya ini udah kering kayak gini. Apa yang sudah terjadi di sini? Hal ini sangat-sangat aneh cuy. Padahal sedari tadi, tim ini hanya ngelawan serigala yang sangat-sangat lemah. Masa iya sih grup Falcon yang ranknya B+ kalah ngelawan serigala itu? Pertanyaan mereka akhirnya terjawab. Kini dalang dibalik semua ini pun muncul. Mereka semua jatuh dalam jebakan. Semua mayat yang mereka cari ternyata udah terkontaminasi dan menjadi monster. Nah, pantas aja tuh, dicari-cari kok nggak nemu. Para monster serigala tadi hanyalah umpan saja cuy. Dikarenakan penguasa sebenarnya dari gerbang ini adalah man-eating flower tingkat tinggi. Monster ini digolongkan di kelas A cuy. Nah loh, panik gak tuh mereka? Sementara tim penyerang yang lagi sibuk loot dan melarikan diri, Ye Qing pun lagi santuy cuy mendaur ulang. Dikarenakan udah berhasil mendaur ulang sebanyak 50 kali, Ye Qing dapat pencapaian baru. Sebagai hadiah, Ye Qing mendapatkan belati level 1 cuy. Ya, lumayan lah. Mau gimana lagi kan? Levelnya kan mentok 1. Dikasih senjata level tinggi pun nggak bakal bisa makainya dia. Lalu tiba-tiba saja,
mutan zombie menyerang ke arah Yeching. Dikarenakan atributnya udah mantap, jadi mudah tuh bagi Yeching buat ngindar cuy. Yeching kini baru sadar, tubuhnya kok jadi lebih ringan ya. Ya, yang pasti dia jadi makin kuat sih. Kini dalam sekejap zombie tadi pun nyerang lagi cuy. Dan lagi-lagi, Yeching sama sekali tidak tergores. Dan sekarang saatnya pembalasan. Dengan boga mentahnya, Yeching berhasil memukul mundur zombie tadi. Mental dah tuh zombinya cuy. Dikarenakan stat intelijen milik Yeching berada di tingkat 20, Yeching jadi bisa menemukan informasi rahasia dari target di depannya. Zombie ini ada di level elit. Kelemahannya ada di leher dan api cuy. Lagi-lagi, nin zombie pun maju menyerang. Setelah berhasil menghindar, kini Yeching mau nyoba. Bener gak sih? Kelemahannya ada di leher. So, Yeching pun mengeluarkan belati tadi. Kemudian dengan kecepatannya, Yeching menebas belakang leher dari zombie ini. Setelah sambungannya terpotong, zombinya muka tuh cuy. Dikarenakan ada objek baru, ya udahlah ya, daur ulang aja ya kan. Mayan cuy, Yeching dapat pasif baru, Toxic Mutation. Dengan hal ini, racun efeknya akan dibalik secara acak. Gaskan cuy, coba cuy. Yeching pun kini meminum sebuah racun. Seperti yang sistem katakan, efeknya malah kebalik cuy. Kini Yeching mendapatkan pemulihan dari racun tadi. Selain itu, Yeching juga dapat buff tambahan selama 10 menit cuy. Hehehe. Jadi nggak nyesel kan dia dapat job pemulung. Kini di depan Yeching udah ada banyak banget tuh monster zombie yang muncul. Beban masyarakat, sampah, orang yang tak berguna. Dulu orang-orang memanggilnya begitu. Tapi sekarang, Yeching bisa mengatakan dengan lantang. Ia bisa dengan bangga mengatakan bila ia adalah seorang pemulung. Ayo sampah, datanglah padaku, ucap Yeching cuy. Sementara itu, para tim penyerang yang ada di depan lagi kelimpungan cuy. Kapten tim pun memberikan komando untuk mundur. Tapi ya gini deh jadinya. Satu persatu dari anggotanya mulai tumbang. Lao Chen tetap ngelaringi Brito cuy. Ia nggak mau mokat di mari. Ia datang ke mari buat duit sama item. Malah jadi gini. Karenanya ia harus bertahan hidup apapun caranya. Makanya sekarang ia berencana menggunakan kaptennya sebagai tameng hidupnya cuy. Emang dasar brengsek nih orang cuy. Teman sendiri dikorbanin loh. Setelah pelariannya ini, ia pun menabrak Yeching. Yeching dengan tatapan sinis merendahkan Lao Chen. Karena tindakan yang dilakukan oleh Lao Chen sangat-sangat rendahan cuy. Kini, melihat ada banyak tumpukan mayat, Lao Chen jelas kaget cuy. Apakah sampah ini yang ngelakuin semuanya? Lagi-lagi, pikiran jahat muncul di benaknya. Ia tak bisa membiarkan Yeching kembali hidup-hidup cuy. Kalau Yeching melapor ke komite pengawas, maka Lao Chen bisa berakhir. Dikarenakan Yeching mau jadi pahlawan, ya udah deh, maju aja sana. Niatnya sih mau ngejorokin itu cuy dia cuy. Malah sakit sendiri tuh dia. Karena Yeching pun udah mulai jengkel, ya udahlah, Yeching pun mau ngedaur ulang Lao Chen cuy. Lagian, Lao Chen ini kan sampah, pastinya bisa kan dia. Kini prosesnya pun berjalan cuy. Tapi tiba-tiba prosesnya gagal. Sampah yang satu ini tidak dapat didaur ulang cuy. Tapi berkat itu, Yeching sekarang malah dapat kartu kemampuan barunya cuy. Dapat sihir api. Ya, lumayan lah ya. Yeching bisa jadi lebih mudah tuh buat ngalahin para zombie-zombie ini. So, sekarang waktunya nyoba sihir api barunya. Dikarenakan baru pertama kali gunain, ledakannya terlalu kuat nih cuy. Jadi, sisa-sisa dari mayat zombinya angus, hilang, nggak bisa didaur ulang lagi deh. Dan tiba-tiba saja, ada zombie yang menyerang lagi. Kali ini, tipenya assassin cuy. Yeching jelas kesusahan karena ia belum mempelajari kemampuan bertarung jarak dekat. Nah, kebetulan tuh, ada zombie dari ketua party tadi. Ya udahlah ya, didaur ulang aja cuy. Berkat daur ulang tadi, Yeching kini mendapat kartu skill perisai emas. Nah, kalau udah gini mah, easy cuy buat Yeching ngelahin zombie tadi. Lumayan kan, bisa dapat kartu skill baru lagi cuy. Dah,
Terus tuh, Ye Qing terus-terusan mengulang proses itu berulang-ulang kali. Ye Qing membantai, kemudian mendaur ulangnya. Hingga tiba di saat ia harus melawan bosnya cuy. Ya karena udah kelewat OP. Tanpa ada masalah, Ye Qing bisa ngelain bosnya cuy. Kemudian setelah kejadian itu, kini di gedung komite pengawasan gerbang jurang, di ruang interogasi, Chen Lao lagi diinterogasi cuy. Dikarenakan hanya dia yang selamat, dan juga semua mayat yang ada di dalam gerbang juga bersih tak bersisa, Lao Chen dituduh sebagai tersangka cuy. Lao Chen kini memberikan penjelasan bila pelakunya adalah Ye Qing. Tapi karena penjelasannya tidak masuk akal, ya percuma cuy. Jadi dialah cuy yang harus menanggung semuanya. Ya lagian salah sendiri. Toh dari awal ia pun berniat melakukan killing team. Jadi Ye Qing hanya mengabulkan keinginannya saja. Dengan begitu sementara si Ye Qing aman cuy. Karena posisinya udah diganti sama Lao Chen. So, Ye Qing sekarang bisa fokus untuk mengembangkan dirinya lagi. Jadi lebih kuat.